Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih sahabat saya, Pak Tim, dan juga semua hamba-hamba Tuhan. Saya lihat semuanya yang setia, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Nah, mari sekali lagi izinkan saya mengajak kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kami satukan hati kami, mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini sekali lagi secara khusus, dan Engkau juga mengurapi semua anak-anak-Mu di mana-mana tempat yang mengikuti melalui Zoom. Kami tahu hadirat Tuhan itu sungguh luar biasa. Engkau omnipresence God, hadir dimanapun kami berada. Saat ini waktu kami memuji menyembah Tuhan, sejak tadi kami rasakan Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami. Tuhan terima kasih sekarang pakai hamba-Mu, berkata-kata apa yang dari isi hati-Mu sendiri. Berdaulatlah atas setiap kami sungguh mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Maka Tuhan firman-Mu masih berbicara kepada kami sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Sekali lagi puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya. Saya sebetulnya tadinya sudah menyiapkan satu materi khotbah khusus ya. Namun tadi ketika saya ikut menyembah terus sejak awal, walaupun saya matikan video karena sekaligus saya membuka Alkitab, tapi saya merasakan ada sesuatu yang Tuhan mau berbicara secara khusus sehingga saya merubah apa yang harus saya sampaikan. Saya mengajak kita membuka dari Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan ayat 24 ini kita semua sudah tahu, ya mungkin banyak sudah hafal, ayat yang mungkin sering kita dengar, atau bahkan kita nyanyikan ya. Dari Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Bapak Ibu Saudara yang bisa membaca di screen, kita baca sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya mengambil 3 kesimpulan penting bagaimana untuk menjadi penyembah yang benar. 3 kunci menjadi penyembah yang benar. Dikatakan di ayat tadi, Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyembah Bapa. Juga diulangi, Bapa menghendaki. Tidak kebetulan Tuhan Yesus 2 kali menggunakan kata Bapa. Sebetulnya sedang mengajar kita. Penyembahan itu fokusnya adalah sebuah hubungan kita dengan Bapa di surga. Ya, kita worship itu hubungannya adalah hubungan kasih. Anak dan Bapa itu hubungan kasih, bukan hubungan jabatan. Jadi ini dasar yang Tuhan Yesus mau ajarkan supaya waktu kita menyembah kita tahu kita dasarnya itu adalah hubungan dengan Bapa. Karena itu seringkali saya katakan satu-satunya sebenarnya syarat untuk kita bisa menyembah Bapa. Ya punya hubungan anak dan Bapa. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bertobat lahir baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hanya bisa menghampiri Tuhan dalam penyembahan. Itu hanya karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya, ya dalam 1 Yohanes 1 dalam Yohanes 1 ayat 12, mereka itu yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita disebut anak Allah. Dalam kitab Roma dikatakan kalau kita ini anak, oleh Roh Kudus yang ada dalam kita memanggil dia Aba, ya Bapa. Ini adalah sebuah relation. Karena itu saya mau katakan dasar yang pertama dari penyembahan adalah kasih. Kasih adalah dasar penyembahan kita. Tanpa kasih tidak ada penyembahan. Tanpa kasih yang ada hanya sebuah musik yang bagus, nyanyian yang bagus dinikmati manusia, bukan dinikmati Tuhan. Padahal actual worship ya, worship yang sesungguhnya itu kepada Tuhan, bukan buat manusia. Tuhan mau disembah. Tapi ketika kita tidak menyembah, tidak punya hubungan, kita nggak punya koneksi dengan apa yang kita sembah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya selalu menekankan prinsip ini. Bangun hubungan. Penyembahan adalah sebuah cara kita untuk bisa mendekat kepada Bapa lebih lagi. Karena itu harus pertama-tama punya hubungan itu. Bertobat lahir baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita jadi anak. Kalau kita ini anak, dia itu Bapa. Hubungan anak dan Bapa bukan hubungan formal seharusnya. Adalah hubungan kasih. Sekali lagi kita jadi anak-anaknya karena darah Yesus. Satu-satunya yang memungkinkan, yang membuat kita bisa menyembah Bapa. Sekali lagi, hanya karena kasih Tuhan Yesus. Kasih dari Bapa yang menyelamatkan kita. Sadari ini, percayakan anugerah Tuhan. Saya tidak akan banyak berbicara di poin yang pertama ini, karena saya percaya semua kita yang mengikuti. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu kita punya hubungan. Bangun hubungan dalam penyembahan. Kita adalah anak, dia adalah Bapa kita. Boleh katakan amin. Yang kedua, apa dasar penyembahan kita? Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembah dalam roh. Dan nanti yang ketiga saya akan berbicara dalam kebenaran. Dua poin ini yang saya malam ini ditaruh Tuhan sejak tadi ketika menyembah Tuhan. Untuk saya bagikan. Saya menyampaikan. Saudara dikasih Tuhan, barang siapa menyembah Bapa, kita pertama udah punya hubungan. Sekarang bagaimana mengekspresikan hubungan kita dalam penyembahan yang benar itu seperti apa? Tuhan Yesus memberitahukan, supaya kita menyembah dia hanya bisa dalam roh. Sebab dikatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus. It means gak ada pilihan lain, gak ada cara yang lain. Kalau mau menyembah Bapa, harus menyembahnya dalam roh dan menyembahnya dalam kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan lebih lagi tentang menyembah di dalam roh. Kita ada di era Pentakosta yang ketiga, di mana salah satu ciri daripada era Pentakosta ketiga, kita memberikan kebebasan lebih lagi untuk Roh Kudus termanifestasi melalui hidup kita. Kita ada di satu dimensi di mana kita percaya di tahun paradigma yang baru ada satu kegerakan yang baru. Kita memasuki satu season yang baru. Dan saya mau sampaikan saudara, apa yang di depan kita nggak bisa nyambung dengan akal budi kita. Banyak hal yang nggak mengerti. 2,5 tahun melewati masa pandemi aja buat kita tercengang. Ada apa Tuhan? Kenapa bisa gini? Dan banyak orang nggak mengerti ke depan apa lagi yang harus dihadapi. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita mesti naik tingkat. Naik level. Nggak lagi selalu berjalan dalam kekuatan, dalam kedagingan, dalam pemikiran. Saudara, itu semua perlu menolong kita dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam aktivitas. Tapi saya percaya, orang yang berjalan dalam roh, orang-orang yang demikian akan melihat terobosan-terobosan besar di hari-hari ke depan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, Tuhan menekankan menyembah Bapa dalam roh. Mengekspresikan hubungan kita dengan Bapa, dan ekspresi itu akan makin dalam kalau kita melakukannya dalam roh. Saya ingin menerjemahkan dengan simple, supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh. Ada dua hal sebetulnya. Yang pertama, kita menyembah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, menyembah di dalam bahasa roh sebagai ekspresi praktis, ya pengertian praktis. Yang pertama, kita menyembah dipimpin Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, dia akan melakukan hal-hal yang seringkali nggak masuk di akal. Itu yang disebut dengan tindakan iman, the act of faith. Kalau saya berikan terjemahan tadi, the foundation of worship is love. Itu yang poin pertama tadi saya bahas. Maka yang kedua, saya mau katakan, the expression of worship is faith. Ekspresi daripada penyembahan sebetulnya adalah iman. Itu dasar kedua. Jadi karena iman kita berekspresi. Karena iman maka Daud menari-nari di hadapan tabut Allah. Karena iman Pak, para imam itu sujud menyembah. Karena iman kita bisa menyembah. Mengekspresikan penyembahan. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanda bahwa kita menyembah dengan iman, maka kita bisa mengekspresikan seolah-olah, perhatikan baik-baik, sepertinya Tuhan benar-benar ada di depan kita. Mata kita nggak lihat loh. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara nggak lihat kok kehadiran Tuhan. Apalagi sekarang via Zoom. Engkau di rumah, mungkin suasana biasa-biasa, aku nggak lihat. Kasat mata kita nggak lihat. Tapi iman kita berkata, Tuhan hadir, dia bersemayam di atas pujian. Tuhan bertahta, dia bersemayam di atas pujian penyembahan umatnya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan hadir. Tandanya kita percaya Tuhan hadir apa? Karena begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksudnya apa? Kita seringkali berkata, oh saya percaya kok Tuhan hadir. Buktinya apa? Kamu percaya Tuhan hadir. Apa yang menunjukkan kamu percaya Tuhan hadir? Ini yang saya sebut ekspresi. Karena itu sebagai orang percaya waktu kita nyembah, memuji Tuhan, kita tuh ekspresif. Menunjukkan bahwa kita tuh nyembah Tuhan. Perhatikan sekali lagi saya mau katakan, penyembahan itu buat Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Penyembahan itu bukan untuk diri kita. Penyembahan itu bukan untuk dinikmati oleh kita. Sekali lagi, penyembahan is not for our pleasing. Bukan untuk kesenangannya kita. Aduh musiknya enak ya, aduh ini lagunya kurang enak, aku nggak cocok. Bukan itu. Telinga manusia ini relatif, telinga manusia ini terbatas. Telinga manusia ini sangat, boleh saya katakan subjektif. Saudara kita orang Indonesia, begitu dengar musik-musik yang kayak gini, aduh, apalagi beda generasi. Ini musiknya nggak cocok nih, ini bukan penyembahan nih. Wait, enggak, Tuhan nggak gitu. He is the God of all generation. Dia Tuhan atas segala bangsa. Ketika saya menyembah bersama dengan orang-orang Arab, beda, nggak nyambung sama saya. Tapi secara spirit, saya harus bisa worship nyambung. Karena mereka sedang menyembah. Ketika saya menyembah sama orang Afrika, apalagi bahasa daerah, mereka nggak ngerti saya. Saya ingat pengalaman-pengalaman ini, Saudara. Mereka bisa worship, saya nggak ngerti. Tapi saya masuk dalam roh. Supaya saya bisa tetap menyembah Tuhan. Kalau kita mengandalkan telinga kita, seringkali kita nggak nyembah. Apalagi lewat Zoom. Seringkali gangguan sinyal dan sebagainya. Dan banyak orang berkata, aduh, gue mah nggak bisa worship lewat Zoom. Ya. Kenapa? Karena kita terlalu demanding. Kita selalu berharap mendengar sesuatu yang bagus seperti di ruang kebaktian, musiknya keren, bagus, baru kita bilang, ini nih penyembahan. No. Penyembahan itu sebetulnya saudara dengan Tuhan. It is personal. Even gak ada orang lihat saudara dalam kamar, saudara cuma angkat tangan. Saudara cuma nyembah dalam roh, saudara cuma mengungkapkan isi hatimu. That is worship. Karena engkau percaya Tuhan hadir di ruang kamarmu waktu menyembah, dia hadir. Iman kita yang menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan hadir. Saudara, ketika kita angkat tangan, ketika kita tepuk tangan, ketika kita sujud bertelut, semua itu bukanlah sekedar acting atau kegiatan atau disuruh sama pemimpin pujian. Ketika WL katakan, mari angkat tangan kita baru angkat tangan. Seringkali kita angkat tangan meaningless, nggak ada artinya. Kenapa? Karena kita tidak mengangkat tangan karena iman. Harusnya karena iman. Iman apa, Pak? Iman percaya Tuhan hadir. Bayangkan kalau saudara lihat ada cahaya di depan saudara, cahaya dari langit, saya percaya nggak bisa berdiri berlutut sujud. Kalau saudara melihat seperti bayangan jubah-jubah, ada seperti kayak bayangan sayap depan saudara, langsung menyembah Tuhan hadir. Tapi Tuhan tidak selalu seperti itu memanifestasikan. Dia mau lihat iman kita. Adakah kita percaya Tuhan hadir? Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, hendak melihat adakah iman di bumi. Tiap kali ibadah umat Tuhan, tiap kali umat Tuhan memuji menyembah, Tuhan cuma mau lihat satu, adakah iman? Iman itu yang menarik the presence of God. Iman itu yang menarik kehadiran Tuhan. Karena iman, saya katakan tadi, Daud nari-nari di hadapan tabut, diketawain, istrinya sendiri mengejek dia. Daud berkata, kalau untuk Tuhan yang lebih hina dari ini akan aku perbuat.
Zaman itu mungkin masih bisa terekspresi dengan tabut Allah. Tapi gimana dengan zaman sekarang? Kita nari di hadapan Tuhan, kita angkat tangan. Orang lain bilang, "Lu ngapain sih aneh ngangkat-ngangkat tangan? Aduh, lu mah terlalu ekstrim, tepuk-tepuk tangan, kenapa sih?" Saya mau beritahu saudara, bukan ekstrim. Itu imanmu yang mempercayai Tuhan hadir. Kita aja bisa kasih standing applause sama orang waktu kita memuji. Kita bisa angkat tangan waktu kita kagum sama orang. Wah, hebat dia. Wah, dia bagus banget. Apalagi Tuhan Raja di atas segala raja. Dia worth it. Dia layak untuk terima applause kita. Angkat tangan kita. Puji-pujian dari kita. Iman. Dasar yang membuat kita ekspresif waktu nyembah. Ada orang yang berkata gini, "Pak, saya orangnya agak kalem, nggak terlalu ekspresif." Ada orang yang memang bawaannya udah ceria, bawaan. Saya sih biasaan bawaannya kalem ya. Yes, tapi sekalem-kalemnya. Saudara pasti di dalam spirit, saudara, dalam hatimu, engkau akan merasakan itu. Engkau akan deeply, mungkin cuma diam, tapi engkau merasakan hubungan itu dengan Tuhan. Saudara, mari kita beranjak dari sekedar nyanyi menjadi nyembah. Kalau nyanyi bisa, nyanyi untuk dinikmati. Tapi menyembah itu untuk Tuhan. Lakukan seperti kita tuh benar-benar mengekspresikan sesuatu. Ini buat Tuhan. Ini buatmu Tuhan. Ini untukmu Tuhan. Saudara, saya percaya kalau hidup kita suka menyembah dengan demikian, dengan cara demikian, Tuhan tuh senang. Tuhan senang pasti. Meminta apa sebetulnya? Kira-kira Tuhan mau nanya apa sih masalahnya? Dan gak heran saudara, orang yang mengekspresikan kehadiran Tuhan dengan iman, imannya juga bangkit. Imannya bangkit, dia mempercayai, dia bisa mengucap syukur. Tadi dikatakan iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita masih berharap, kita mungkin belum dapat jawaban Tuhan. Kita mungkin belum ditolong, kita mungkin belum lihat jalan keluar. Tapi kita tetap bisa mengucap syukur. Kita bisa thank God in everything. Itu juga udah iman. Tuhan lihat iman kita. Ada orang yang berkata begini, "Pak, saya ada ibadah nggak cocok nih lagunya." Kenapa? Lagunya, waduh, aku diberkati, aku diberkati. Saya ini lagi soro, lagi masalah. Saya beritahu sudah keliru. Justru dalam keadaan itu, engkau perlu deklarasikan. Engkau perlu nyanyi dengan semangat. Dan patahkan semua keraguan-raguan dan percaya aku diberkati. Sebelum kita menerima itu, kita sudah klaim dengan iman. Dan kita pasti menerimanya. Itu iman. Karena itu, mari menyembah dalam roh. Hal yang pertama saya katakan menyembah dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, ekspresikan dengan iman. Kita mengangkat tangan, tepuk tangan. Kita mengekspresikan kehadiran Tuhan, mempercayai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Arti yang kedua menyembah dalam roh. Tadi saya katakan menyembah di dalam bahasa roh. Dan ini terjadi dalam perjanjian baru. Kalau sudah baca di perjanjian lama, sudah nggak ketemu. Paling sesekali di bagian-bagian tertentu ketika nabi-nabi dipenuhi Roh Kudus, mereka seperti orang gila, orang mungkin lihat, waduh, mereka seperti kesurupan dan sebagainya. Tapi mereka sadar. Saudara, tapi dalam perjanjian baru ketika kita dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, maka kita bisa mengekspresikan penyembahan kita di dalam bahasa roh. Rasul Paulus berkata, ya, aku menyanyi dengan rohku, aku nyanyi juga dengan akal budiku. Aku berdoa dengan rohku, aku berdoa dengan akal budiku. Dia membedakan antara menyanyi ataupun berdoa dengan akal budi dan dengan roh. Kalau akal budi kita udah tahu. Menyanyi, memuji dengan akal budi, ya kita bisa nyanyikan dengan pengertian. Lagu-lagu yang kita ngerti. Bermazmur yang kita mengerti. Tapi waktu kita nyanyi dalam roh, manusia nggak ngerti. Cuma Tuhan yang mengerti. Percaya, Bapa mengerti segala keluhan. Kuncinya menyembah dalam roh. Menyembah dalam bahasa roh. Sekali lagi, itulah adalah tindakan iman. Sama. Semua itu tindakan iman. Tanpa iman, kita juga nggak bisa nyembah dalam roh. Tanpa iman, kita akan berkata, gue ngapain sih? Gue ngomong apa sih? Kalau kita tidak memiliki iman untuk melakukan itu, kita justru akan mengoreksi diri kita sendiri dan bilang, gue apaan sih? Aneh-aneh banget ya. Kalau dengar orang ngomong tentang saudara, dibilang itu disesat-sesati, saudara juga akan mengiyakan, iya ya. Iya ya, ngapain sih gue? Sekali lagi saya mau katakan, semua itu bicara tindakan iman.
Tapi percayalah, iman saudara yang mengadakan terobosan dan breakthrough. Kenapa tadi di awal saya katakan kita harus masuk pada level yang baru dalam kehidupan rohani kita. Orang yang menyembah dalam roh, kita dibawa pada dimensi yang baru. Dimensi yang naik lagi, nggak melihat dengan kasat mata. Orang bilang nggak mungkin, tapi kita punya iman berkata mungkin dalam nama Yesus. Semua orang yang bisnisnya sama saudara udah bilang udahlah lupain. Sama seperti ketika orang banyak bilang kepada Abraham, Abraham kamu ngapain? Ishak kamu ngapain di sini? Pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang no, stay. Musim kering, padang gurun. Ngapain di sini? Tapi Tuhan bilang stay, dia stay. Dan dia diberkati luar biasa. Kadangkala memasuki musim-musim yang baru. Ketika kita dibawa dalam paradigma yang baru. Tuhan berbicara tentang Pentakosta ketiga. Mari kita responi. Mari kita responi. Bukan sekedar pengetahuan. Kita nggak akan mengalami apa yang dideklarasikan tiap minggu. Apa itu ya? Kok gue nggak ngerti? Apa itu ya? Aduh masih jauh. Kenapa? Karena kita tidak membawa diri kita untuk terus dipimpin Roh Kudus. Selama kita terus berjalan dengan akal budi kita saja. Akal budi itu baik untuk membuat kita balance, buat kita jalan dengan bijaksana, hidup dengan bijaksana, bekerja, bertanggung jawab, membelankan semua. Tuhan memberikan pikiran, kehendak buat kita. Tapi orang dipimpin Roh Kudus, dia menjalankan itu beyond apa yang dilihat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang memasuki season ke depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tantangan apa lagi? Ada apa lagi yang lebih besar lagi? Saudara yang dikasihi Tuhan, belum ancaman climate change. Orang pada ketakutan. Berubah sedikit aja musim mengalami ini. Ini belum lagi, waduh Indonesia ring of fire. Ya, banyak gunung-gunung yang meletus, banyak gempa bumi terjadi. Apa yang akan terjadi? Semua ancaman itu datang banyak. Kalau kita tetap hanya berpikir dengan pikiran manusia, kita akan hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tapi orang yang punya iman, berjalan dengan iman, mereka adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Alkitab berkata. Dan itu pasti terjadi. Saudara dikasih Tuhan, karena itu cara kita membiasakan untuk hidup dengan iman. Cara kita membiasakan untuk melangkah dengan iman. Itu melalui penyembahan. Penyembahan dengan iman. Penyembahan dengan iman, itu arti penyembahan dalam roh. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita berbahasa roh, ketika kita nyembah, orang nggak ngerti. Tapi percayakah saudara bahwa Tuhan mengerti segala keluhan dalam hati? Firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 26. Roh Kudus itu menolong kita dalam kelemahan kita. Dengan kata-kata yang tidak terkatakan. Dia berdoa kepada Allah. Jadi waktu kita nyembah dalam roh, kita tuh nggak ngerti. Kadang-kadang the real problems we have. Kita tuh nggak tahu. Tapi waktu kita banyak nyembah dalam roh. Kita terus berdoa dalam roh. Tiba-tiba Tuhan singkapkan hal-hal yang buat kita mengerti the real problem we face ya. Apa yang sedang kita hadapi, kita baru ngeh. Oh sebenarnya gini, oh gini. Bahkan Tuhan membuka pintu yang kita udah bilang selesai, ternyata enggak, masih Tuhan sustain. Orang bilang udah berhenti, enggak tuh masih bisa jalan. Saudara dikasih Tuhan, orang yang dipimpin oleh roh, dia melangkah dengan iman, dia akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Karena itu, mari kita belajar hidup dipimpin Roh Kudus. Salah satu cara, ekspresi kita dalam DNA gereja kita pujian penyembahan, itu sebetulnya very strong through worship. Worship, karena itu gembala sidang kita Pak Niko selalu ngajak, selalu ngajar. Ya, bukan cuma ngajar, tapi ngajak beliau. Untuk kita nyembah dalam roh. Itu bukan tradisi, itu bukan kebiasaan. Itu tindakan iman. Itu mengaktifkan Roh Kudus. Sebab kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, kita bisa dalam posisi bahaya. Kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, kita bisa stagnasi. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, bisa bahaya kita. Even bahkan saudara firman Tuhan dalam kitab Yudas berkata begini, hati-hati terhadap pemecah-pemecah dalam gereja yang hidup tanpa Roh Kudus. Kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus, akhirnya dalam situasi terus hanya kerjanya Alkitab berkata mencemooh dan menjadi pemecah belah yang hidupnya tanpa Roh Kudus. Saya berdoa kita tidak demikian.
Kita adalah umat, kita gereja yang mau terus dipimpin Roh Kudus. Melangkah dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, saya sengaja menekankan di poin kedua ini. Karena itu yang Tuhan taruh di hati saya ketika menyembah di awal. Saya tahu Tuhan mau banyak disembah. Kita perlu mengaktifkan spirit kita melalui worship yang dipimpin Roh Kudus. Worship yang ekspresif, worship yang mendeklar hal-hal dengan iman, dan worship di dalam bahasa roh. Aktifkan itu, generate every day in our daily life. Saudara, penyembahan dalam roh itu adalah penyembahan yang saya mau katakan paling gampang. Saya beritahu saudara ini, menyembah dalam bahasa roh adalah tingkat penyembahan yang paling mudah untuk dilakukan manusia. Mungkin saudara tanya, masa Pak? Bukan itu yang paling susah, kita kadang-kadang nggak bisa. Iya, susah karena pikiran. Kita nggak mau terima. Tapi secara musikal, penyembahan yang paling mudah adalah menyembah dalam roh. Kalau sudah bermazmur, ya, saudara tadi kita juga sering bermazmur, ya. Tadi kita bermazmur. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik untuk selama-lamanya. Kasih setiamu, itu bermazmur. Kita spontan kata-katanya. Tapi kan saudara mesti pikirin mau ngomong apa. Liriknya apa. Melodinya kemana. Saudara mesti pikirin. Akal budi kita masih involved di situ. Kalau kita nyanyi, ya, dengan nyanyian-nyanyian, ya, tadi kita nyanyi, kalau misalnya kita nyanyi, ku sembah kau. Ya, kita nyanyi dengan kata-kata yang dimengerti. Kita mesti hafal lagu, hafal melodinya. Itu kita kalau nggak nguasain, nyanyinya salah. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau sudah nyanyi dalam bahasa roh, perhatikan baik-baik. Saudara nggak perlu mikir mau ngomong apa. Satu. Kedua, saudara nggak perlu pikir melodinya mau kemana juga. Saudara mau uraba syakaralaba takaralaba yaraba 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 hinaralaba yaraba 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 syakaralaba. Saya mau beritahu saudara, itu penyembahan yang paling mudah. Karena itu dunia bilang itu bodoh. Dunia bilang itu nggak enak. Yes, dunia bilang mah nggak enak. Kenapa? Karena nggak bisa buat dikonsumsi telinga kita. Tapi percayakah saudara? Tuhan itu senang disembah. Kita tuh makin menyembah dalam roh tuh makin seperti anak bayi yang surrender sama orang tuanya. Saudara, kalau anak udah tumbuh dewasa, pinter ngomong. Ya dia ngerayu papanya tahu nih ada maunya nih dia. Tapi kalau saudara lihat anak bayi digendong pelukan, dia nggak ada agenda apapun. Dia cuma dia cuma lakukan apa yang dia bisa lakukan dan orang tuanya senang sekali. Saudara, saya mau katakan penyembahan semakin mudah, semakin seperti orang bodoh. Itu penyembahan yang semakin pure di hadapan Tuhan. Karena itu saya beritahu saudara, ada orang fals suaranya di belakang kita misalnya nyanyi, kita kadang-kadang, aduh, apa sih dia fals nih nyanyinya, ganggu gue banget nih. Lalu kita lihat dia nyanyi, padahal dia lagi enjoy banget worship sama Tuhan. Ya, seringkali kita komplain. Saudara dikasih Tuhan, saya beritahu hati-hati, nggak gitu. Jangan-jangan penyembahan dia lebih menyenangkan hati Tuhan daripada penyembahan kita yang suaranya katanya bagus. Saudara mesti tahu, Tuhan tuh beda. Telinganya beda. Telinga Tuhan tuh ada filternya. Apa yang saya maksud? Ini hanya ungkapan saya. Filternya adalah yang masuk di telinga Tuhan. Hanya apa yang keluar dari hati kita. Keluar dari roh kita. Itu yang kedengaran di telinga Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita menyembah hanya sekedar lip service, jangan heran manusia dengar bagus, tapi Tuhan gak dengar. Percuma, saudara. Saudara dikasih Tuhan, menyembah dalam roh, bukan menyembah dengan standar akal budi kita. Karena itu jangan ragu. Pak, saya nggak bisa nyembah. Loh, itu kamu nyembah, bahasa roh kok nyembah. Iya, tapi kan saya nggak pintar suara saya. Tuhan nggak nilai itu. Percayalah, saudara. Tuhan Yesus nggak ngomong ayat tadi. Itu buat para penyanyi musisi. Bukan. Tuhan Yesus ngomong ayat tadi buat semua orang percaya. With or without talent sekalipun. Ketika Tuhan mengajar saya jadi penyembah, Tuhan ajar bukan dari penyanyi yang hebat. Enggak. Tuhan ajar saya dari seorang anak kecil yang bisu. Yang nyanyinya cuma tapi Tuhan bilang sama saya, penyembahannya menyenangkan hatiku. Itu saya merasa seperti ditampar.
Saya merasa malu di hadapan Tuhan. Kalau anak bisu ini penyembahannya menyenangkan Tuhan. Saya nggak perlu sombong. Jangan sampai dia menyenangkan Tuhan. Oh, saya udah nyanyi keren-keren, tapi untuk pujian diri saya, Tuhan nggak berkenan. Sudah dikasih Tuhan, mari. Tuhan itu mencari penyembah. Dia nggak cari penyanyi. Alkitab berkata, Tuhan mencari penyembah yang benar. Bapa mencari penyembah. Bapa mencari penyembah, bukan cari pengkhotbah. Bapa cari penyembah, bukan cari musisi. Bapa cari penyembah, bukan cari guru yang pintar. Dia cari penyembah. Kalau seorang guru, dia hidup sebagai penyembah. Dia akan menyenangkan Tuhan dan dipakai luar biasa. Kalau seorang musisi, dia hidup sebagai penyembah. Dia akan menyenangkan Tuhan dan dia pasti dipakai Tuhan. Kalau seorang penyanyi, dia diurapi Tuhan dan dia hidup sebagai penyembah. Gak heran. Oh, dia melayani, dia bibit pujian. Orang diberkati di jamaah. Saudara, yang Bapak cari, Anda dan saya. Yang dia cari, penyembah, hati seorang penyembah. Saya menekankan di poin kedua ini. Karena saya percaya kita ada di era Pentakosta ketiga. Era di mana manifestasi karya Roh Kudus akan dahsyat ke depan. Karena itu kita mesti ready. Kita mesti jadi vessel atau jadi bejana yang ready untuk Roh Kudus pakai. Demikian apa yang diajarkan Tuhan Yesus, barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran. Yang terakhir ini, untuk menutup, kita harus menyembah Bapa dalam kebenaran. Kebenaran ini bicara kekudusan. Tuhan nggak bisa ditipu. Kedua, Tuhan nggak bisa disogok. Nyanyian bagus, suara bagus, nggak bisa nyogok Tuhan. Hidup yang nggak benar, tetap nggak ada artinya penyembahan kita. Saudara dikasih Tuhan, dengar. Nabi Yesaya berkata, kalau ada dosa, kejahatan yang kita simpan, maka itu akan seperti ada tembok pemisah antara kita dengan Allah kita. Ketika engkau berseru, dia nggak dengar karena ada tembok pemisah. Sama juga dengan pujian penyembahan. Kita boleh nyanyi, suara kita keren, tapi selama ada dosa yang kita simpan, percayalah, ada tembok pemisah. Tuhan nggak dengar. Mau sound system bagus, keren, atau gimana, tapi kalau kita nggak benar di hadapan Tuhan, nggak sungguh-sungguh mau menguduskan diri kita, apalagi para imam, jangan heran. Kalau Tuhan tuh nggak dengar, karena ada tembok pemisah. Saya sering kali kasih ungkapan begini. Jangan sampai pujian kita tidak sampai ke langit, tapi cuma mentok di langit-langit. Itu ibaratnya. Saudara, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, Alkitab berkata, dan siapakah yang boleh berdiri di atas tempatnya yang suci? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan sumpah palsu. Orang yang naik ke atas gunung Tuhan adalah orang yang membersihkan dirinya. Kalau saudara dan saya naik ke atas gunung Tuhan, menyembah dia di sana. Wow, saya mau katakan itu powerful. Itu powerful. Yang membuat penyembahan kita punya dampak yang dahsyat. Itu adalah ketika kita menguduskan diri kita. Semua orang boleh nyanyi lagu yang sama. Mungkin kualitasnya, banyak orang lebih bagus. Tapi ketika saudara berdiri di Gunung Kudus Tuhan dan menyanyikan nyanyian yang sama, untuk menyenangkan Tuhan, saya beritahu saudara, dampaknya beda. Kau akan melihat sebuah terobosan. Kau akan lihat mujizat terjadi. Itu yang saya imani. Tiap kali saya menyembah Tuhan, saya tahu ada mujizat terjadi di seberang sana yang saya nggak tahu. Tapi saya imani ada mujizat Tuhan mengalir di mana umat Tuhan sedang menyembah. Even saya tahu di zaman ini, karena kuasa Roh Kudus yang bekerja, karena kebenaran di dalam batin, kebenaran dalam hidup kita, kita punya otoritas. Authority comes from holiness. Karena itu sudah dikasih Tuhan, hidup dalam kekudusan, supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Saudara, sekali lagi saya katakan, apa yang kita lakukan, persembahan, apapun yang bagus, nyanyian, pelayanan kita, tidak bisa sebagai menyogok Tuhan, maksud saya. Nggak bisa itu dipakai. Tuhan, aku kan udah melayani gini-gini. Ya hidupnya begini nggak apa-apa. No, nggak bisa. Nggak bisa. Kekudusan, kebenaran, itu utama, mutlak.
Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara memasuki season yang baru ke depan. Di era Pentakosta ketiga. Tuhan itu sedang membersihkan gerejanya. Gak heran. Gak heran. Ya, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan itu disapu. Dan itu akan terus terjadi. Dalam dimensi banyak hal itu akan terjadi. Kenapa? Karena api itu sedang turun. Itu yang dikatakan gembala sidang kita, Pak Niko. Api itu sedang turun. Karena itu saudara, itu api kalau kita terima dengan baik. Kita jadi bejana yang murni. Kita seperti emas. Tahukah saudara cara membersihkan piala dari emas? Caranya adalah dengan api. Ketika dengan api maka kotoran semua akan hilang. Minyak-minyak akan hilang. Saudara, kita mau dimurnikan. Kalau kita memang murni, bejana yang murni, ketika api itu datang kita justru makin murni. Saya berdoa, setiap saudara kita mengikuti malam ini via Zoom, kita punya komitmen Tuhan, saya mau menjadi penyembah yang benar, yang punya hubungan dengan Bapa, dan saya menyembah dalam roh, saya menyembah dalam kebenaran. Mari saya mau berdoa buat saudara. Kita nyanyikan terlebih dahulu. Ku sembah, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Jadikan ku sembah kau. Ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti kau, Yesus. Sekali lagi nyatakan, ku sembah kau. Ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah kau, katakan, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti kau, Yesus. Yesus, ku sembah kau, ku sembah kau, sujud di hadapan-Mu. Nyanyikan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari saya ajak kita untuk menyembah dalam roh bersama-sama. Angkat suara di rumah masing-masing. Kidara bashandara la bala 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 bala. Yara la bayara bashandara la bala bala bayara la bala 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 bala. Kidara la bayara la bayara la bayara la bala 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 bala. Haleluya. Syakaralaba takaralaba yaraba 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 yaraba. Tuhan, aku berdoa saat ini, hadirat-Mu menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa pemulihan. Terima kasih, di hadirat-Mu kami diajar, dituntun oleh roh-Mu Tuhan. Kami dibaharui dalam roh. Yesus. Oh Yesus. Kau bawa kami untuk makin serupa dengan-Mu Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu kami diubahkan dari waktu ke waktu. Agar kami makin serupa dengan gambaran Kristus. Kami hidup dalam kebenaran. Kami dikuduskan Tuhan. Dikuduskan hari-hari ini. Untuk dipakai
bagi kemuliaan. Tuhan, aku berdoa, semua hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan, yang melayani maupun jemaat Tuhan, di GB City of Love ini Tuhan, kami percaya kami ada semua, karena rancangan-Mu harus digenapi atas kami dan melalui kami. Sebab itu malam ini Tuhan, anak-anak-Mu boleh join dalam fellowship ini. Aku percaya semua juga tidak pernah kebetulan. Karena firman-Mu harus didengar. Firman-Mu harus dideklar. Dan firman-Mu itu biar membawa perubahan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami ada di era Pentakosta ketiga. Hidupkan kami oleh Roh-Mu. Dan kami mau berjalan dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan dari waktu ke waktu. Nyatakan kuasa kemuliaan. Kami melihat Tuhan penuaian yang besar terjadi. Karena pencurahan Roh Kudus yang terbesar terjadi. Membawa tuaian terbesar dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Keluarga demi keluarga dibangkitkan. Keluarga demi keluarga dipulihkan. Anak-anak kami akan menjadi generasi Yeremia. Mereka sungguh-sungguh akan bangkit. Menjadi orang-orang yang kuat dan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan, terima kasih. Terjadilah kepada kami, kepada gereja-Mu, sesuai dengan apa yang Kau firmankan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Terima kasih untuk favor yang Tuhan berikan. Meteraikan setiap firman untuk menjadi tuntunan. Terlebih Tuhan, firman itu memberikan kepada kami kebenaran. Tuhan berikan dalam hidup kami makin kuat. Even stronger dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Amin. Terima kasih semua teman-teman.